Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk bisa membuka masker pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah terasa kita berjumpa kembali pada kajian diskusi dan bertatap muka kita pada kesempatan malam hari ini. Sudah seminggu, pekan yang kemarin kita sempat membahas tentang perjalanan perjuangan dakwah Islam di daerah Borneo, di tanah Borneo, khususnya di Kapuas. Dan kebetulan karena pekan kemarin saya nggak hadir, sekarang saya gantian, saya ditinggal sama rekan saya yang biasanya membersamai saya, Mas Ebi. Cuman nggak masalah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya ditemani sama Mas Indra. Ya, oke. Ya, alhamdulillah. Sehat Mas Indra ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo Mas Indra. Ya, yang penting walaupun kita ini agak lepas masker, yang penting kita tetap masih menjaga protokol kesehatan, Mas. Kita masih berjarak, Mas. Iya. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendatangkan Mas Indra. Ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Beliau bisa dibilang inspirator juga dalam salah satu cabang olahraga. Nah, ini cabang olahraganya ini cukup ekstrim, ya. Bisa dibilang cukup ekstrim, Mas ya? Atau karena memang cuman ini menjadi suatu hal yang sangat menarik gitu. Jadi kita nanti akan mencoba untuk mengulas lagi apa itu olahraganya. Ya, ini adalah cabang memanah. Dan khususnya pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas memanah dalam sudut pandang sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita akan coba kenalan dulu nih sama Mas Indra nih. Lebih dalam, Mas Indra ini kan sampean kan dikenal dan belajar memanah dan lain sebagainya. Ini di sampingnya aja sudah ada busur panah gitu kan. Iya. Contoh-contoh busur panah ya. Oke, Mas Indra. Mas Indra pertama kali belajar memanah di mana sih, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Kalau saya sendiri belajar memanah sekitar 3 tahun lalu. Awalnya gini, Mas. Di menanjak usia 3. Oke. Jadi menafas kan sudah agak nggak kuat. Mau futsal dibuat kucing-kucingan gitu ya. Mau volley nggak bisa, mau basket apalagi. Iya. Akhirnya kok saya dengar satu hadis yang menarik sekali tentang memanah. Bisa tak bacakan dulu? Bisa, Mas. Jadi, ada 3 orang yang masuk surga lantaran 1 anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkan di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya ke jalan Allah, dan orang yang mengambilnya. Jadi mengharapkan, melempar, membuat, mengambilnya juga. Mulai dari yang membuat, yang menyiapkan, dan yang melontarkan. Ya, siap. Jadi itu, wah, kalau itu ini bisa jadi peluang untuk yang nafasnya sudah ngos-ngosan, kepala 3. Iya. Dari situ ada peluang nih. Dari situ belajar memanah ke komunitas-komunitas terdekat, dari komunitas-komunitas di kota-kota, kebetulan di Sidoarjo, nyari, ada ilmu nih, saya datangi, caranya memanah gimana, caranya gimana. Gitu. Jadi udah 3 tahun ini, dan memang dulu ilmu memanah belum sampai tahap yang mungkin sekarang ini orang udah hampir rata semua sih gitu, skillnya. Kalau dulu masih semua pada belajar sendiri. Awal tahun mungkin 2015, sekitar 2015 itu panah tradisional baru mulai muncul. Ini ngomongin di Indonesia atau di Indonesia. Berarti kalau kita bisa bilang panahan tradisional udah mulai tren di Indonesia awal di tahun 2015, Mas. Iya. Awal itu masih orang-orang belum kenal busur-busur laminasi gini, masih pakai bambu. Berarti bisa dibilang cukup mudah sekali ya, karena masih baru menginjak umur 5 tahun ini, karena dari 15 ke 2020. Iya, ada 5 tahun. Masih cukup untuk teman-teman semua latihan. Apalagi kita tahu fadilahnya memanah sangat istimewa sekali. Iya, luar biasa ini. Jadi saya yakin 1 anak panah bisa masuk. ini agak sedikit bertolak belakang ketika memang kita melihat
dalam sudut pandang Homer mungkin. Ya. Karena Homer itu kan orang yang kemudian dikatakan berdosa atau kemudian akan masuk neraka adalah orang yang membuat, yang menuangkan, dan yang meminum. Nah, tiga hal lagi juga, mulai dari yang membuat, yang menuangkan, atau kembali lagi yang menyiapkan, dan kemudian yang meminum. Nah, ini skornya 3-3 Mas ya. Wah ini. Sekarang kita tinggal pilih yang mana nih? Iya. Karena memang teman-teman pastinya juga harus kita melihat ya, apalagi karena memang kondisi pemuda-pemuda kita teman-teman yang jauh di sana itu kan cenderung agak sedikit pergaulannya kan ya mungkin di sini kita juga tentu harus perlu untuk bisa menjaga dan membentengi diri. Nah, dalam hal ini untuk mengisi waktu kita dalam hal yang lebih positif lagi, teman-teman juga bisa nanti belajar untuk memanah. Nah, di sini. Jadi kita disclaimer dulu Mas, saya itu sebenarnya kalau ngomong nggak terstruktur. Jadi nanti mungkin loncat-loncat, plus semua yang saya bicarakan ini bersumber dari kitabnya guru saya, Habib Qori. Beliau penerjemah disadur dari kitab Fursiyah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kitab ini mungkin langka yang punya, malah perpustakaan Eropa. Orang katanya begitu. Kitab aslinya Mas. Kitab aslinya. Beliau menyadu dan me-share ke kita semua kecerdasan ilmu di akhir zaman ini. Alhamdulillah ilmu memanah sudah mulai tren lagi. Oke. Jadi saya berguru langsung kepada beliau, baik ketemu langsung maupun menurut dari buku-buku yang beliau tulis. Beliau sekarang tinggalnya di mana Mas kalau boleh tahu Mas? Beliau di Magetan. Di Temboro. Iya. Jadi memang kita bisa belajar juga ya. Kalau mungkin semua pemanah tradisional kenal beliau. Yang tradisional ya. Oke. Nah, ini sekarang kita mencoba untuk melihat lagi lebih dalam nih. Kalau kemudian kita melihat nih, memanah itu dijadikan sebagai sunnah Nabi juga. Nah, itu kalau boleh tahu, kenapa sih memanah Mas? Dalam arti kan kalau mungkin kita melihat konteks perang pada zaman dahulu, karena memang kita lihat, memang ini yang juga kemudian harus kita perhatikan bahwa sesungguhnya dakwah Islam itu kan dakwah yang damai. Cuman ketika memang Islam itu disepelekan atau kemudian Islam diinjak-injak dan sebagainya, di situ kita berhak untuk kemudian membela dan memperjuangkan Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini dulu pada zaman Rasulullah itu kan orang membela Islam itu kan tidak hanya kemudian dalam segmentasi memanah Mas ya. Ada mungkin ketapel juga, ada kemudian melempar. Nah, ini memanah. Kenapa memanah Mas? Jadi begini Mas, dari awal poinnya tadi di negeri yang sudah damai, sebenarnya itu tidak ada kewajiban untuk kita memanah. Tapi kita niatkan untuk generasi penerus kita supaya tahu ilmu ini ilmu yang akan digunakan untuk generasi penerus kita supaya pandai memanah, menyiapkan akhir zaman, menyambut Imam Mahdi. Jadi arahnya ke sana. Jadi kan sudah ada ayat persiapkan kekuatan itu. Jadi yang dimaksud itu kan memanah. Memanah, kekuatan itu memanah. Dari situ kita tarik kesimpulan, jadi pendapat memanah itu sendiri sebenarnya ada ikhtilaf. Ada yang mewajibkan. Wah, ini yang keras malah mewajibkan. Ini yang keras ya. Yang keras ada mewajibkan ketika simpelnya gini, ajarkanlah anak-anakmu memanah berkuda berenang. Nah, antum kalau punya anak harus mengajarkan tiga hal itu. Kalau mengajarkan berarti kan harus bisa dulu. Mungkin kita mengajarkan kita sendiri nggak bisa. Jadi malah para imam dulu sampai usia 70, Imam Syafi'i tetap memanah gitu. Jadi awalnya dari situ mereka, beliau-beliau itu sudah mewajibkan di satu area itu harus ada pemanah-pemanah. Nah, jadi kalau di dalam konteks negeri yang sudah damai, kita tidak ada kewajiban. Cuman untuk kita ambil yang paling baik dan nggak ada salahnya juga, memang ini harus yang disunahkan juga, kita harus memanah. Karena kita tahu busur panah itu senjata pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Adam untuk kalau nggak salah itu memanah unggas ya, ketika beliau diganggu unggas itu. Jadi dari situ banyak sekali Mas hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi selain itu, selain ajarkan anak-anak memanah, melihat hadis tersebut jelas sekali bahwa olahraga memanah ini memiliki kaitan erat dengan peradaban Islam. Apalagi zaman dulu Mas, zaman dulu itu ketika umat Islam terpecah belah pada zaman setelah perang salib, negara-negara Islam itu sangat pecah belah. Semua itu ditaklukkan oleh tentara Mongol. Kalau jenengan tahu sejarahnya itu mungkin pernah
dengar perang Ain Jalut. Perang Jalut ya. Itu kan Dimana, memang pada masa-masa sudah memang Islam agak Islam ter- ada, ya agak Islam ada terpuruk wah, gitu kan. masa Pasca gelap lah. iya. Jadi pasca mereka nggak Bani- punya iya. pemimpin, dia Iya. denger tentara Mongol gitu tuh udah kabur semua. Pokoknya Udah bubar semua. pasca apa namanya Bani Abbasiyah Nah, itu iya. udah. Jadi Iya. rajanya itu Genghis Khan sampai Kubilai Khan itu nggak pernah terkalahkan di ketika melakukan penaklukan di negeri-negeri Islam. Jadi ketika itu untungnya qadarullah dari situ ada namanya itu dinasti Mamalik. Mereka itu membebaskan 3.000 budak. 3.000 budak yang khusus sejak kecil ditaruh ke camp gitu, dilatih memanah berkuda. Tujuannya untuk perang dengan Mongol tadi. Nah, alhamdulillah di perang Al-Qain Jalut itu menang. Singkat cerita, menang dan akhirnya Mongol sudah tidak menyerang lagi. Itu kekalahan pertama dan terakhir. Sejak itu Mongol runtuh dan banyak sekali keturunan Mongol masuk Islam. Jadi sampai segitu Mas. Jadi kalau kita dan itu sejarah itu tertulis di tinta emas peradaban umat Islam. Jadi hanya perihal busur dan berkuda. Jadi masya Allah. Jadi kita sendiri kan, wah. Jadi ada apa ini? Ya, sedangkan dalam hadis-hadis banyak disebutkan kenapa memanah, kenapa harus memanah. Ternyata sejarahnya panjang ya, punya hal tersendiri gitu ya Mas ya. Dan dari situ nanti masuk di itu sih fadilah-fadilah memanah mungkin lebih itunya. Kenapa harus disunahkan sampai segini? Nanti masuk ke kenapa manfaat-manfaatnya. Oke. Siap. Ya. Kalau kemudian tadi sedikit melihat juga, bisa gak sih Mas untuk memanah ini itu dianalogikan lain mungkin atau mungkin diganti yang lain gitu dengan ketika kita melempar gitu? Atau kemudian kalau mungkin ngomongin modern sekarang nih, mungkin ada orang yang bilang melihat bahwa memanah ini tradisional banget gitu kan, memanah tradisional. Sekarang modern kita melihat dalam konteks perang nih, kalau mungkin orang yang segmentasinya adalah suka berperang gitu. Ini wah menggunakan ini apa namanya tank gitu kan, tembak dan sebagainya macam-macam. Makanya kalau kita ngelihat ngomongin negara sekarang lebih cenderung memperkuat segmentasi militer gitu, bukan kemudian melihat dalam memanah dan sebagainya. Kira-kira gimana Mas? Kalau perihal akhir zaman, mungkin kita sering mendengar ke depan itu sudah nggak ada listrik, nggak ada misiu, nggak ada itu. Nah mungkin akal kita aja yang belum masuk untuk menerjemahkan hal-hal yang sudah memang ditulis 15 puluhan ribu tahun yang lalu tentang memanah ini. Jadi kita disuruh persiapkan segalanya. Itu mungkin di situ. Nanti titik kuncinya ketemu ketika keturunan-keturunan kita sudah pandai memanah. Mungkin misiu-misiu itu sudah nggak ada, besi-besi sudah nggak ada. Jadi kita balik lagi ke zaman yang tradisional dan menggunakan panah dan kuda itu. Itu kan konteksnya qadarullah ya. Qadarullah ya. Jadi memang kita arahnya ke sana dengan niat seperti itu, insya Allah kita memanah itu lebih ada pahalanya, berpahala. Iya. Jadi memang ketika ngomongin hal ini kita gak hanya sekedar ngomongin menaklukkan hal yang kemudian ingin kita taklukkan gitu kan. Belajar memanah ingin menyasarkan busur panah ini kepada sasaran kita, tapi ada perihal sisi ibadah yang kemudian kita niatkan dan untuk hal tersebut ya. Setiap langkah kita menuju target itu dihitung satu kebaikan, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Jadi memang ini seperti halnya kayak mungkin ketika kita melakukan olahraga tapi juga kita berpahala juga gitu ya. Sambil menyelam minum air. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dan memperdalam lagi nih lebih dalam tentang apa namanya perihal sunnah memanah ini. Di sini kan kita melihat kalau ingin membedah lebih dalam sih, Mas. Apa sih yang kemudian kira-kira menjadi hikmah dan kemudian manfaat dari memanah ini itu sendiri yang lebih detail lagi segmentasinya? Kalau ditulis dalam kitab ini ya Mas ya. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan pertama, termasuk salah satunya saya sendiri kenapa belajar memanah. 3 orang bisa masuk surga dari satu pria satu panah. Yang kedua itu sudah tulis jelas di sini kan, siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi di situ ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jelas di situ Mas tertulis memanah. Kita mungkin belum tahu kenapa sih harus memanah. Bahkan di fadilah-fadilah selainnya itu hadis ini saya bacakan hadis riwayat Ibnu Umar berkata Rasulullah pernah melewati suatu kaum yang berlomba memanah. Mereka saling bersumpah, aku mengenai sasaran demi Allah. Maka Rasulullah bersabda, memanahlah kalian, tidak ada dosa atas kalian. Jadi mungkin olahraga ini istimewa juga
di memanah itu ketika kita di lapangan panan dihadiri malaikat. Itu gitu sampai. Jadi sebelum memanah itu kita harus pakai wangi-wangian, banyak berzikir. Berarti apa namanya, ritual atau aktivitas-aktivitas sunnah yang kemudian Iya. kita laksanakan mungkin seperti halnya saat kita mau hendak sholat Jumat kali Mas ya? Seperti itu. Jadi Dinilai wangi-wangian dinilai gitu, dan ibadah. memang benar-benar mempersiapkan diri secara betul dan Iya. matang Mas ya. Jadi banyak sekali Mas kalau kita membicarakan perihal manfaat memanah itu sendiri, sampai busur panah pun itu bisa menghilangkan kefakiran. Oke. Sampai kayak gitu. Jadi di sini ada semua, ditulis di sini semua. Jadi kalau saya cuman baca, ini ya membacakan. Iya. Ada ini, bentar. Ada juga tentang, nah anehnya lagi gini, jika Anda sudah tahu ilmu mana ini dan meninggalkannya, ancamannya juga ada. Waduh. Oke. Nggak tahu terus Betul, Mas, ditinggal. kira-kira, ya. Nah itu ancamannya kufur nikmat Mas. Jadi kayak Oke. kelas ninja, bisa masuk dan Iya, bisa iya, keluar. iya. Jadi memang kalau kita melihat dalam konteks di sini kufur nikmat ya sebenarnya ini juga bisa kita adopsikan ke hal seluruh ibadah, iya. ibadah Iya. yang lain ya mungkin karena kita tahu ilmunya tapi kita juga tidak melaksanakan Iya. itu gitu kan. Iya. Jadi ya kembali lagi di situ apa namanya kebermanfaatan atas ilmu itu Kalau sendiri manfaat kemudian yang jadi- lain itu bonus Mas. Kalau misalnya badan sehat, Oke, mata oke. lebih tajam, itu kan memang karena kita ratusan kali nge-shoot, jadi ada manfaat-manfaat secara fisik yang kita dapat. Gitu. Sampai banyaklah kalau masalah yang cuma fisik gitu. Bahkan bisa merubah karakter seseorang juga. Oke. Karena itu kan tradisional. Jadi ketika anak panah kita kan mengamati poin itu masuk mana, poin itu masuk mana, kurang mana. Otomatis kita kenal diri sendiri, kenal busur panahnya, kayak gitu. Jadi di situ itunya bisa merubah Iya, lebih iya. sabar lagi dalam. Iya, tawadhu pastinya ya, pasti, iya. benar-benar karena emang Iya. nggak bisa kalau manah itu dengan rasa arogansi yang tinggi Siap. juga pasti kan. Oh, pasti berantakan, Mas. Berantakan, Mas, Jadi ya. apalagi niatnya untuk mengalahkan orang lain. Jadi memanah itu prinsipnya mengalahkan diri sendiri, ego kita itu diredam sampai benar-benar kosong. Jadi kalau ada idiom dari film Turki itu yang Ertugrul itu, ikhtiar itu milik kita tapi hasil itu milik Wah, Allah. ini menarik betul. Jadi ketika ikhtiar kita udah ikhtiar, oh besok lomba, kita ikhtiar terus belum tentu kita ke depan ternyata meleset, nggak bisa. Iya, itu iya, kata iya, Allah. iya. Semua memang adalah min fadli Rabbi. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita melihat mungkin di sini hal yang mungkin sangat filosofis Iya. secara lebih mendalam lagi sih ya. Iya. Ketika kita mungkin coba melihat lagi antara tembak terus kemudian apa namanya bom, lemparan bom Lempar dan bom, sebagainya ya. atau kemudian dengan memanah ini sendiri ternyata memanah memiliki nilai sisi filosofis yang lebih mendalam ya dibandingkan ketika kita tembak kita bisa lebih mematikan orang mungkin ya mematikan orang. atau dan mungkin bisa lebih Iya. dampak efek kerusakannya mungkin lebih cuman di sisi lain apa namanya nilai yang kemudian kembali pada diri sendiri itu akhirnya kemudian tidak ada Mas Iya. ya. Padahal kita tahu sebenarnya saya kembali lagi memanah ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi kita yang kita ingin, kita harapkan untuk Oke. belajar memanah ini. Kita kumpulkan pasukan pemanah sebanyak-banyaknya untuk menyambut generasi penerus Imam Mahdi. Barakallah, ya Siap. alhamdulillah. Ya. Ini yang mungkin baru banget. Jadi bagi teman-teman yang memang masih baru tahu dan kemudian baru belajar dan sebenarnya memanah itu kira-kira sih gimana sih kok kayaknya memanah itu dianggap usang atau lain sebagainya. Ternyata memang memanah memiliki nilai filosofis tersendiri karena memang terkadang sesuatu yang kemudian tradisional itu memiliki nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa yang pastinya itu memperbaiki karakter diri, jiwa tiap-tiap orang masing-masing gitu ya. Karena memang Bahkan terkadang riwayat dulu pernah saya baca Nabi SAW itu waktu khutbah beliau tidak menggunakan tongkat tapi dengan bertelekan panah, busur panah. busur panahnya yang kemudian dipegang itu gitu ya Mas ya. bagaimana istimewanya busur itu sampai dibawa depan itu saat waktu itu. Kayak gitu. Iya. Kenapa bukan pedang Mas? Nah, pedang. Pedang itu kalau saya sendiri belum nemu tanda kutip ilmu yang harus saya datangi pedang di mana. Oh iya. Nanti mungkin Oke. jadi ujung-ujungnya ini kan memanah berkuda Mas. Memanah berkuda dulu. Jadi memanah berkuda dulu insya Allah pedang itu senjata tambahan untuk kita waktu memanah berkuda dan berpedang pakai pedang. Oke. Iya. Nah, ini menarik nih. Iya. Oke, baik. Jadi itu
Jadi juga kira-kira kalau kemudian kita ingin kolaborasikan antara tadi apa namanya sunah-sunah tadi itu Iya. antara memanah kemudian berkuda dan berenang tadi itu. Iya. Ini tuh bisa dimaknai secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Wis pokoknya aku sementing Mana? belajar manah tok gitu atau aku nggak perlu manah lah, aku iso renang kok, aku udah bisa renang kok. Iya. Atau kemudian aku lebih milih untuk kuda, kayaknya kuda ini keren gitu, gagah gitu kan. Atau kemudian kira-kira seperti apa, Mas? Apakah memang harus ketiga halnya itu bisa sendiri? Kalau saya sendiri pribadi lebih baik tiga-tiganya itu diamalkan karena itu sudah seperti wajib seperti saya katakan tadi, seperti halnya kewajiban ajarilah anakmu berenang, berkuda dan memanah. Berarti kita belum tahu sih tafsir sebenarnya itu yang dimaksud apa, tapi sudah jelas kan itu dulu. Kalau kita mengimani sesuatu kita kan nggak perlu mempertanyakan kenapanya. Iya, oke. Yaudah kita jalankan aja. Oke. Karena memang konteks keimanan itu Iya. sesuatu yang kita yakini Iya, nih. Iya. jadi Iya, oke. nah, itu Oke, jadi oke. setelah menurut kita juga secara optimal berkuda juga dengan memanah. Jadi berkuda menunggang kuda sambil melepas anak panah di target. Oke. Nah, kalau kemudian sekarang kita ngelihat nih perkembangan dalam peradaban mulai dari dulu, mungkin tadi kita sudah mengulas sejarah hingga sampai sekarang. Sekarang panahan sudah dianggap sebagai salah satu olahraga yang cukup apa namanya? familiar ya. Iya. Mungkin tidak di apa namanya? Cabang atletik pun juga Iya. apa namanya? Perlombaan memanah itu menjadi satu hal Iya. yang sangat dikejar juga. Indonesia Iya. pun kemarin pada saat Olimpiade juga Iya. ngejar emas dari memanah memanah, itu. Nah, iya. kira-kira nih Mas, kalau kemudian kita melihat memanah jenis-jenis dan segmentasinya kira-kira seperti apa Mas perkembangannya Jadi ini? seperti yang saya bawa ini termasuk contoh salah satu busur tradisional. Oke. Ada lagi nanti busur. Bisa dilihatkan Mas ke kamera ke teman-teman semuanya Mas. Nah, ini nih. Ini busur tradisional jenis Korea. Kalau ini jenis Turki. Ini saya coba bantu pegangkan. Ya. Oke. Ini jenis Turki. Kalau untuk yang acara-acara Olimpiade itu karena bersumber pada barat, berkiblat pada barat, jadi mungkin sudah dimodifikasi mengikuti peradaban zaman. Oke. Jadi Ya, kan ya. pemanahnya di ground, memanah target, sedangkan ini didesain khusus untuk perang sebenarnya, untuk berkuda, untuk di medan perang. Dua-duanya ini? Iya. Atau yang Dua-duanya lain ini. Oke. Ini punya sejarah di negerinya sendiri Korea, ini punya sejarah sendiri di negerinya Turki. Seperti itu. Jadi bentuk busurnya juga membedakan kan satu Ya, dengan ya. yang lain. Kalau yang ini agak sedikit ada Ya. lengkungan di sini Mas ya. Iya. Kalau prinsipnya secara teknik sama, ya juga narik, juga megang, tapi kalau untuk bentuknya sangat beda. Dan peruntukannya juga beda yang jelas. Secara dasar tekniknya sama. Namun para imam dahulu sebenarnya sudah menulis Mas, gimana caranya megang, gimana caranya sudah tertulis. Jadi kita ikut yang mana, kita nggak tahu yang benar yang mana, harusnya kita kan ikut yang sudah ada. Berarti petunjuknya. kalau kemudian saya melihat nih, apa namanya perbedaan jenis ini mungkin kategori yang tradisional Mas ya. Kategori tradisional. Kalau yang untuk atletik sudah masuk ke modern. Kalau masuk ke Mungkin modern. kurang lebih Ah. kalau kita ngomongin cabang memanah ada dua hal, tradisional sama modern. Iya. Nah, kalau untuk modern nanti turunannya mungkin banyak lagi Turunannya banyak untuk lagi, yang recurve. untuk yang atletik atau mungkin kalau mungkin salah satu pemeran dalam apa namanya ini film Marvel itu apa namanya? Kan ada yang Iya, ada yang iya. pakai pemanah juga Iya. tuh. Siapa namanya? Hawkeye apa? Hawkeye ya atau siapa deh? Yang itu kan itu juga Iya. menggunakan Busur. Hawkeye. Beda kalau Hawkeye. Kami nggak tahu juga deh pokoknya itulah. Saya lihatnya malah Robin Hood Mas. Oh, Robin Hood ya? Robin Hood kalau yang film terakhir itu kalau antum lihat itu ketika yang orang barat itu si Oke, Robin oke, Hood oke. itu mana kan dia diajak terlalu lambat sampai diajarkan teknik memanah yang sesuai dengan kaidah-kaidah imam para dulu. Jadi harus cepat. Jadi rukun memanah itu salah satunya cepat, tepat, aman, kuat. Waduh. Jadi Cepat, tepat, aman, kuat. Nah, jadi ini. kalau kita nggak cepat kan udah betul. dibidik sama orang. Jadi kita ngenok pun harus cepat-cepat kalau mana. Jadi kalau kita lihat Istilah film kenok itu untuk narik Mas ya? Untuk ini, untuk Oh. mempersiapkan busur aero dilepas itu. Jadi ketika film itu di menit berapa itu dijelaskan, diajak ketika terlalu lama, akhirnya anak panahnya dicabut sama yang ngajari itu, yang orang Arab itu, akhirnya diajari kan Robin Hood. Ini cara manah yang cepat sesuai dengan. Bahkan orang-orang luar pun, orang-orang barat pun berkiblatnya pada kitab-kitab kita. Nah itu kitab-kitab dicuri tanda kutip. Karena emang ilmunya, ya. berarti kalau kita kemudian melihat
perkembangan peradaban memanah ini itu Sebenarnya juga dari timur ya, dari timur, iya, dari Korea, dari Cina, kemudian iya. dari Malah, Arab iya. Saudi juga. Salah Oke, satunya oke. ya yang paling besar peradaban sejarahnya itu ya Mamluk tadi mengalahkan tentara Mongol pada perang Ain Jalut Ya, itu. karena kan Nanti- Mongol sendiri kan di wilayah Asia Tengah Iya, kan Mas ya. itu menguasai dunia waktu itu. Betul. Sejak kekalahan pertama dan terakhir itu mereka sudah wah Ya. kok bisa kalah itu, stres mereka. Dan orang Mongol katanya sampai saat ini pun sangat mencintai busur dan kuda. Gitu. Kalau kita mencoba untuk melihat lebih detail lagi nih Mas. Ya. Ini busur panah Korea. Ya. Nah, kenapa Korea kemudian membuat pola? Apakah ada dari pola itu sendiri itu ada kekhasan sendiri terkait suatu daerah tertentu? Ada Mas. Jadi kalau busur Jepang itu lebih panjang lagi. Oke. Gitu. Jadi kalau ini mungkin lebih pendek ini daripada ini. Oke, ini mungkin tingginya Iya, kurang hampir segini dikit, ya? tapi Iya. Hampir sama ya Mas ya? Hampir sama, cuman lengkungannya semua kurvanya beda. Orang-orang Korea itu sering memanah jarak jauh, 140 meter. Gitu. Jadi busur ini dikhususkan mungkin Tanpa keker Mas ya? iya tanpa keker. Ya tetap aja bidik dari anak panahnya. Iya. Dikhususkan untuk jarak jauh dan ini bisa ditarik panjang, ditarik sampai sini Kalau bisa. bisa lihat contoh menariknya Iya. Mas? Contoh menariknya bisa ditarik panjang segini Mas. Oh, Di sini dia mana? Jadi Korea. Kalau ini nggak bisa. bisa Cuman sampai 28 setinggi ini inch, Mas, ya. berarti, Mas ya? Kalau ini bisa sampai 31 inch. Kalau yang ini berarti hanya sampai Sampai segini, sini. sampai telinga saja. Sampai telinga. Nggak bisa sampai bawah sini. sini. Nah, jadi makanya kenapa sampai sini biasanya kalau jarak-jarak sampai 40-50 masih oke lah pakai ini. Kalau biasanya sampai 70 ke atas, 90 meter ke atas pakai yang jarak jauh. Yang jarak jauh Iya. ini. Oke. Jadi, Untuk gitu. tingkat akurasinya itu Tingkat kira-kira akurasinya gimana, Mas? memang tidak seakurat busur modern. Oke. Karena busur modern kita tahu banyak alat bantu tambahnya. Oh ya. Yang ekstrim ada visirnya, ada cara tempat membidiknya. Kalau ini kita benar-benar mengandalkan insting, banyak insting dan memang dibidik. Cuman lebih banyak dari insting kita sendiri. Makanya memanah dari hati. Ya. Ya, Kita kenal sendiri. Itu yang menjadi nilai Ya. nilai filosofis secara tersendiri gitu ya. Kalau antum pakai senjata sudah lengkap, ada tripodnya, ada binokulernya, terus semua sudah lengkap. Tinggal di itunya kan tinggal ditembak dong. Nggak ada kedekatan dengan Iya, itu. iya. Tinggal melatih toh. Makanya gini, kalau kita ngomongin asmara gitu kan, yang kemudian digunakan adalah panah asmara. Iya. Kok kayaknya berat banget ya pembahasannya. Ya, Oke. jadi seperti itu, beda Mas. dengan beda dengan yang ini ya Mas Yang ya? paling membedakan itu selain tadi Iya, bentuknya. iya. Oke. itunya. Kalau teknik itu yang penting ada kuncian ini Mas. Kunciannya apa itu? Kuncian itu cara ngunci Oh, ini ngunci stringnya ya, jempolnya ini Mas ya. Ya terserah, bisa 3 jari, ada 3 jari, ada mas yang Oke. pakai Mas jempol. kalau boleh tahu di jempolnya sampean itu ada ini apa Mas? Ini namanya tamring Mas, biar nggak sakit. Oh, ketika kita narik ya. Ya, ketika narik kita string kan ini pakai ini. Ini sekitar ditarik 20 kilo Mas. Oh. 20 kilo kita narik hanya pakai tumpuan jempol. Jadi penahannya cuma jempol. Jadi ya Ini bahannya lumayan. karet Mas ya? Boleh Bukan, lihat? ini Mas? tanduk Mas. Oh, kuat Tanduk. ya? Iya. Oke, ini nih teman-teman. Mungkin bisa lihat juga lebih dalam. Nah, ini bisa diletakkan di jempol. Biar nggak sakit. Jempol kiri atau kanan bebas Mas ya? Tergantung kidal apa Tergantung enggak. kidal atau enggaknya Iya, ya? kalau kidal ya sebelah kiri. Oke. Ya itu Mas. Jadi beda target, beda jarak, beda busur, beda anak panah. Oke. Ini contoh anak panah. Nah, Kalau oke. modern, modern ini buatan pabrikan dari karbon. Bahannya karbon. Bahannya karbon. Oke. Kalau teman-teman Untuk mendalami modern, tingkat panjangnya busur sendiri. tingkat panjangnya anak panah Iya. tergantung anak panah sendiri. taliannya Cuma, Mas. iya. Oh gitu. Jadi kita mampu narik berapa itu yang diukur. Jadi kayak gini contohnya. Kita mampu narik ini di 28 inch misal. Jadi busur ini harus kita cari yang maksimal lebih dari 28 inch. Kalau dia cuma mampu ditarik 27 pasti patah nanti dia. Oh, yang patah busur. Ya, jadi kita harus sebelum kita beli pesan itu lebih baik konsultasikan Konsultasi kepada dulu yang ya? ahli dulu atau ikut ke klub-klub terdekat dulu tanya-tanya. Jangan langsung beli online nanti malah banyak kejeblosnya. Ini kemarin 11 Mas. Oh, 11 iya. Siapa tahu Banyak cashback ya Mas. Oke.
Ya itu jadi kita sesuaikan dengan kekuatan kita juga. Oh ya. Jadi sebenarnya kita kuat narik berapa sih? Di mana sih kita kekuatan Untuk maksimalnya? mengukurnya, kira-kira ada alat ukur sendiri nggak sih untuk kemampuan? Karena ya nggak tahu ya, karena mungkin ngerasa badannya besar, kemudian bisa. Itu memang apakah untuk ada memanah itu sendiri otot-otot jarang digunakan. otot ya, apa yang penting ya? Otot-otot jarang digunakan. Soalnya Badan. narian ini jarang kita aktivitas yang narik seperti ini kan Mas. Oh ya. Kecuali ketapel atau apa gitu. Jadi memang jarang digunakan dan kita harus melatihnya. Jadi dari awal itu mungkin lebih baik pakai busur yang rendah dulu, yang ringan-ringan dulu gitu. Yang tariannya cuma 15 kilo, 12 kilo gitu. Jadi kita enak belajarnya gini sambil nahan. Nah, 5 detik. Ada alatnya sendiri Mas ya? Sendiri ya, Oke, di, oke, di oke. rumah itu. Istilah Seperti itu. karetnya ini apa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ini ada di toko online Mas, 11. Ada. Online ke 11. Ya, pokoknya karet latihan untuk Pemanasan gitu. Pemanasan gitu Iya. ya. Nah, itu. Wah, bahannya Jadi, karet ya teman-teman. Ini. Kalau nanti naik lagi, di situ tertulis 40 pound sampai 60 pound. Jadi kita ditarik sini bisa sampai 40 30 sampai kilo. Ada tulisannya di sini. Iya. Jadi itu buat melatih otot kita. Kalau sudah enak narik kuat, kita narik yang busur tambah. Malah dulu katanya oke. kalau perang kan sampai 100 pound. 150. Iya, karena itu kan Iya. butuh ketajaman Ketajaman bahkan untuk menembus baju besi. Iya, betul. Baju Kalau silat. lihat di film-film itu kan sampai wah tembus ke Iya, belakang gitu kan, iya. Mas. Jadi memang itu yang kita pengen ilmu ini sampai ke anak cucu kita. Kita niatkan memanah sebagai perihal tersebut. Oke. Siap. Nah, di sini nih. Tadi ini kan terkait busur Ya. maaf, bukan busur, anak panah yang modern. Modern. Anak panah yang tradisional, Mas. Tradisional itu Oh yang iya, seru. Mas. sebelumnya gini juga. Karena ini itu busurnya itu tradisional, Tradisional. bisa nggak sih menggunakan anak panah modern? Bisa Mas, tapi enggak, biasanya lomba yang tradisional tidak boleh pakai anak panah modern. Oh gitu, tapi busurnya boleh busur modern. Busurnya juga nggak boleh. Oh, nggak boleh aja, harus Ah. karena itu segmentasinya lomba Ya. yang tradisional. Ya ini gitu kenapa saya beli, soalnya kalau latihan kita lebih gampang untuk nyari bidikan. Kan satu sama lain mereka karena buatan pabrik ya. Karena buatan pabrik tingkat Bahan dan bahannya sudah presisi semua. Kalau pakai yang benar-benar tradisional, wah kita susah nyarinya Mas. Oke. Kita susah nyarinya ketika dapat bambu ini belum tentu sama dengan bambu ini. Wah itu nyamakannya gimana kan gitu pertanyaannya. Jadi Iya. Kalau- ini yang apa namanya? Untuk yang modern. Iya. Nah, di sisi lain yang kemudian tradisional bahannya kayu berarti Mas ya? ini bambu Cina. Bambu Cina. Cina. Oke. Kalau ini bambu petung. Wah, bambu petung ini bambu lokal. yang ya gede. Ya. Nah, ini lokal ini. Kalau yang ini impor juga. Tapi dilaminasi ya sudah di. Iya, kalau itu kalau ini spruce, kayu-kayu biasa, kayu-kayu palet gitu. Oh, kayu palet pun juga bisa Mas ya? Bisa. Oh Bisa iya, di dan Belanda. memang bahan apa namanya? Tingkat keringanannya karena mungkin palet Iya. ya. Jadi itu yang membedakan. Ketika kita bicara busur tradisional berarti kita lebih ke insting dan matematis kita ngitung sendiri Mas. Waduh, iya. Kalau Jadi nah gini untuk nih, Mas. jarak berapa? Kalau orangnya nggak suka matematika, Mas, kira-kira gimana, Mas? Ya logika aja Mas. Iya. Logika aja ya. Logika. Iya. Ketika Karena terkadang beberapa pendengar kita ini juga nggak mereka nggak suka matematika, Iya, Mas. kita ngitung jarak 70 meter berarti anginnya seberapa ya gitu. Oke. Kita gunakan busur yang beratnya berapa ya gitu. Kita menggunakan anak panah yang gramasinya berapa ya gitu. Atau kita menggunakan poin yang beratnya berapa ya gitu. Oke. Dari riset juga. Istilahnya oke. Sekarang saya mau tanya lebih detail lagi, Mas. Ya. Ini istilahnya apa? Poin. Ujungnya nih, poin. Ya. Poinnya. Untuk badannya ini Saf. saf. Ya. Kalau ini Saf vanes. karena lurus, bukan karena lurus Saf ya. kayunya itu saf namanya. Saf kayunya. Iya. Oke. Kalau ini Vanes bulunya, vanes. Vanes. Iya. Ini nok. Nok. Oh, nok ini untuk Nok naruh. tradisional, ini nok modern. Nok modern dari plastik itu. Kalau ini oke. buat sendiri bambunya Bambunya dipotong Dibelah sendiri ya, sendiri, dibelah ya. sendiri ya. disesuaikan sama kondisi stringnya. Oke. Untuk apa namanya tadi ini? Saf kan ini. Ini Iya. apa namanya? Vanes. Vanesnya sendiri itu adakah ketentuan khusus untuk berapa ininya apa namanya? Tingginya. Tingginya Itu sebenarnya atau bebas kemudian- Mas. Jadi Karena kalau saya lihat lebih dalam lagi kayaknya yang modern ini lebih tinggi Mas ya. kalau Ininya. itu berdasarkan tarian Mas. Tadi kan Oh. Anda jelaskan tariannya berapa, busurnya itu disesuaikan, dipotong nanti itunya.
Oke. Ya. Kalau untuk perbedaan bulu ini sebenarnya di perbedaan medan nanti, medan tempurnya. Kalau lombanya itu di padang pasir yang anginnya kenceng gitu, berarti otomatis kita kan ininya pendek. Iya. Ininya pendek. Jadi kena angin nggak seberapa pengaruh. Iya. Nah, Ini sebelumnya teman-teman don't try at home ya. Ini jangan dilakukan di rumah asal-asalan. Teman-teman jangan asal beli online gitu ya. Iya. Pastikan ada konsultasi, ada konsultannya yang Dan ada komunitasnya Mas. ada komunitasnya ya. Jadi daripada nanti dituduh teroris macam-macam, Waduh, benar, kita nggak benar, punya benar, legal. benar. Kenapa kamu beli mana itu? Oke. Lagi rawan Ini di sini. bahas masalah komunitas ini menarik nih. Nanti saya coba diskusikan nanti. Jadi komunitas terakhir. itu Oke. fungsinya menaungi itu sendiri. Iya. Menaungi kita ada di mana. Oke, benar. Nah, Oke. kita tahu kan apa namanya yang dituduh-tuduh teroris itu busurnya aneh-aneh malah. Busur gak jelas terus ada dari mana baru-baru gitu baru beli kelihatannya kan itu gitulah. Iya. Gitu. Nggak ada konsultasinya. Nggak ada itu, Mas. konsultasi. Asal-asalan itu belinya. Beli online itu Mas. Ya maaf, ini bukan berarti bercanda aja ini ya, bercanda. Iya. Sekedar selingan aja. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya lagi nih lebih dalam tentang tadi masalah perihal busur. Ya. Istilah-istilah tadi kan ini kan istilah-istilah yang ada dalam anak panah. Iya. Kalau yang busur tadi, Busur tadi. nah Busur tadi. kategorinya kita apa dari aja ujung. nih? Istilahnya mulai dari ujung sini. Ini siah. Siah itu ya bagian atas sama Oke, bawahnya sama bawah ini ya. Nah, kalau ini limbs. Limbs ini mulai dari ujung sini ibarat sampai ini sini. pernya yang bekerja. Oke. Per panjang, per pendek. Kalau ini ibarat senapan per itu pernya lebih panjang. Oke. Kerjanya lebih panjang di sini. Kalau ini mungkin cuma segini. Per Iya. pendek. Ini Kalau karena mungkin, ini bisa lebih panjang lagi lebih ya. panjang lagi ya. Itu limbs. Oke. Kalau ini handle. Handle untuk kemudian Biasa, pegangan tangan ya. Pegangan biasa, tangan biasa. Terus Ini string. string. Ya. String istilah biasa, String. Kalau ini Kayak string gitar yang ya? baik mungkin sutra. Oh, ini bahannya dari apa, Mas? Ini Dacron. Mas. Dacron. Oke. Banyak jenisnya juga sih. Kalau pabrikan-pabrikan sekarang sudah yang ini stringnya ikut modern malahan. Fast flag. Katanya. Oke. Ya, kalau yang baik yang benar-benar tradisional dari sutra, dari sinew. Ya, teman-teman yang nanti mau ingin tanya lagi lebih dalam, nanti bisa ditanyakan lagi di baik di Facebook maupun yang di YouTube, nanti bisa langsung komen saja. Nanti di situ kita akan coba langsung tanyakan ke narasumber kita, oke? Nah, busur-busur dulu malah gini Mas, dari tanduk. Oh gitu, Iya. malah dari tanduk Iya, Mas ya? dan sekarang mulai banyak boyer-boyer lokal, boyer itu pembuat busur yang sudah mulai riset busurnya dari tanduk. Bukan Alhamdulillah dari sudah kayu banyak. malahan yang pertama. Sudah dari kayu ya. Di tanduk kerbau benar-benar dilengkung dan jadi lontarannya lebih kenceng lagi. Lebih menimbulkan gaya bekas energi yang lebih tinggi lagi. Waduh, ini fisika ini. Iya. Iya. Kalau kita memang hitung efisiensi dan kekuatan lontaran maksimum dari situ. Oke, ya menarik nih, luar biasa. Siap. Oke. Ya. Nah, baik. Nah, kemudian kalau tadi itu kita Ya. sudah mengulas nih masalah Ya. tentang busur dan kemudian anak Teknik, panahnya. Kalau kemudian kita ngomongin bagi kita-kita yang pemula nih, Mas. Ya. Nah, ada gak sih busur tertentu atau kemudian anak panah tertentu yang memang kita di sini itu pingin belajar untuk memanah? Kalau itu sendiri memang busur yang baik itu yang paling ringan, Mas. Oke. Paling ringan dalam artian berat gramasinya busurnya sendiri, bukan berat tarikan loh ya. Kalau tarikan itu sesuaikan relatif dengan ya, kekuatannya sendiri. kekuatan, iya. Kekuatannya sendiri. Cuman yang paling disarankan itu yang ringan. Kenapa yang ringan? Karena ya memang kita nahan di sini bakalan lama gitu. Jadi ketika ringan, selain nahan karena nahan narik, tarikan, juga nahan naik, berat iya, busurnya. berat Kalau busurnya, ha. kalau berat busurnya 1 kilo ya pasti wah. kalau susah untuk nih. pemula disarankan biar tekniknya benar, ototnya benar, tarikannya benar, tarikannya juga ringan saja. Nggak usah ngikuti ego yang entah itu tradisional maupun modern bebas. bebas. Tapi kalau kayaknya kalau yang pemula gitu belajar langsung ke modern bisa nggak? Bisa. Nanti Bisa tujuannya di itu aja Mas. Jadi kalau saya sendiri kenapa tradisional? Karena ulama-ulama para imam dulu sudah beristihad sampai buat kitab. Dan kita untuk dalam rangka mengikuti, karena kita tidak tahu mengikuti ahlinya, jadi kita ikut aja mereka. Otomatis kan dapat itunya. Kalau yang modern itu monggo kerso, terserah. Oke, tapi tetap oke. sama-sama dapat pahala. Insya Sama-sama Allah. ya, karena segmentasinya di sini adalah memanah gitu Iya, ya. sebenarnya memanah. Manah apapun, busur apapun terserah. Tapi kan saya berkeyakinan kalau kita tahu ilmunya,
kita tahu sanad dari mana, jadi kita melakukan ini insya Allah pahalanya lebih banyak. Iya, oke. Ternyata para imam dahulu sudah beristihad sampai misal string ini satu kitab sendiri katanya. Oh, oke. Jadi stringnya harus kayak apa, busurnya kayak apa itu mereka sudah nulis. Kan eman kalau nggak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, menarik seperti nih. itu. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kalau memang kita di sini yang pemula atau mungkin kita mau memulai untuk mempelajari panahan ini itu dengan busur yang lebih ringan, busur yang ringan, terus tarikannya kemudian juga tarikannya ringan. juga ringan. Jadi ketika tarikannya ringan, kita nggak tergesa-gesa untuk lepas. Oh, jadi Sebenarnya kita gini, lebih bisa konsentrasi untuk mau kemana ini arahan mau kuncinya kita. gini, kalau bisa nahan sekitar 15 detik itu dipilih. 15 detik ketika ditarik, tulis 1, 2, 3, 4 sampai 15 berarti pilih yang itu. Oh, gitu. Kalau orang-orang kan ego yang berat, wow, cowok badannya besar masa cuma 30 pound kan gitu, masa kalah sama ini, itu janganlah gengsi, karena gengsi ya. Karena manah itu balik lagi untuk mengalahkan ego kita sendiri. Untuk anak panah, apakah ada anak panah tertentu? Mungkin belajarnya bagusnya anak panah yang panah gimana tertentu gitu? Yang awet pakai yang pabrikan saja, agak mahal cuman awet, nabrak tembok awet, itu awet, lebih mudah dapat akurasinya juga. Kalau ini, soalnya sama semua mas, kalau nanti langsung main ke yang tradisional, kita beli satu lusin belum tentu urutan presisinya 1 sama 12 itu sama semua, nggak mungkin. Jadi saya ini sortir 12 satu lusin buat lomba, kalau gaco itu sortir dari 200 anak panah. Oh gitu ya. Sortir tingkat kelenturannya. Dan itu di random. Iya, kita kan dapat staff ini banyak. Itu ada alat ukur untuk kelenturannya diukur. Jadi tiap busur punya preferensi anak panah beda-beda. Saya yang ini busur ini 40 pound harus punya tingkat kelenturan seberapa. Dan itu nanti semua anak panah saya yang buat lomba harus juga memenuhi syarat dan kriteria itu. Kalau enggak nanti menceng. Satu bidikan bisa ke kanan, satu bidikan lagi ke kiri, seperti itu. Itu memang susahnya kalau kemudian tradisional ya. Kita lebih banyak mengenal satu sama lain. Ya, berarti belajarnya yang untuk busurnya, untuk anak panahnya yang ini dulu. Modern. Nanti kalau biar hemat juga ya. Iya. Nanti kalau yang ini kena tembok langsung patah, waduh beli lagi ya. Sementara ini bisa sampai 70.000 satu. Oh gitu ya. Gitu, ya. Untuk yang tradisional. Jadi yang tradisional sendiri malah lebih mahal juga ya? Yang karbon juga ada yang lebih mahal juga. Yang satu RO-nya 300.000 ada. Wow. Jadi ya itu karena kita niatkan buat sunnah memanah, insya Allah dapat gantinya. Jangan kemudian memanah karena untuk gengsi atau kemudian untuk karena itu loh aku arek panahan keren gitu kan. Bahkan kita ketika ngelepas pun harus benar-benar kosong mas. Benar-benar kosong, nggak ada keinginan untuk gimana lah. Biasanya godaannya kan gini, wah itulah aku. Oh itulah aku harus kena gitu. Jadi ketika itu waduh setan sudah masuk itu. Dan sombong itu. Jadi, padahal di situ kita dikelilingi malaikat waktu event memanah itu. Menjaga perasaan agar perasaan dan hati ini tetap bersih. Dan gitu, Mas, kita salah satunya nggak boleh ketika orang lain dapat kuning, dapat target, kita nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh. Kita harus masya Allah. Takutnya ain. Nanti yang mana malah belepotan. Kita nggak boleh sorak-sorak, wih hebat gitu. Jangan, kasihan yang mana nanti. Kasihan kita. Jadi adab memanah pun sampai diatur sampai sedemikian rupa. Ada adabnya sendiri ya, adab memanah. Nggak boleh mengolok, nggak boleh tadi memuji berlebihan kayak gitu. Jadi kita cukup masya Allah. Bahkan di sini adab-adab memanah itu sendiri pun kalau kita terapkan dalam kehidupan keseharian kan juga bisa berimplikasi tersendiri mas ya. Makanya itu nanti bisa merubah karakter seseorang juga ketika melihat kekaguman pada sesuatu itu masya Allah terus gitu. Jadi dari berangkat manah pun kita sudah diatur sedemikian rupa seperti berangkat ke majelis ilmu. Harus pakai wangi-wangian, sholat 2 rakaat, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita coba ulas lagi lebih dalam tentang masalah ini tadi. Waktu-waktu yang tepat untuk memanah. Nah, kira-kira waktu kapan nih, entah pagi hari, siang, sore? Saya mendengarnya itu yang jelas ada idiom gini, 3 hari tidak memanah, balik seperti pemula. Jadi beratnya kan gitu. Sedangkan kalau tiap hari malah nggak bagus untuk otot kita karena nggak ada istirahatnya. Jadi untuk pagi sore silahkan monggo terserah, tapi dijeda 1 hari. Hari ini mana, besok libur, kayak puasa Daud. Sampai seterusnya. Insya Allah di situ kita dapat pahalanya lah. Gitu. Atau seenggaknya kalau mungkin kita tidak memanah, seenggaknya ada pemanasan tadi nih mas yang ada pemanasan, iya. Entah itu untuk menjaga otot kita. Iya.
Jadi kita niatkan Ototnya supaya ototnya tetap terjaga ya. ya. Oke, ya ini nih jadi bisa menarik dan terkait masalah apa namanya yang lebih dalam lagi. Ya. Karena kan kita ini kan hidup di lingkungan masyarakat juga Ya, Mas ya. Banyak anak-anak juga di sini. Ya. Kira-kira memanah ini itu bisa ramah nggak sih bagi untuk anak-anak? Balik Atau lagi ke memang ini menjadi olahraga orang ekstrim. dewasa? Ya. Jadi kalau saya sendiri berpendapat ketika kita tahu rukun memanah cepat, kuat, tepat, aman itu tadi, berarti unsur amannya kan di sini kita harus tahu resiko apa saja yang bakal terjadi, mungkin akan terjadi ketika anak itu memegang busur. Sedangkan kita berkewajiban, kalau saya meyakini berkewajiban untuk mengajarkan ilmu panah ini kepada anak-anak kita. Jadi umur 1,5 tahun anak saya sendiri kebetulan cowok, saya belikan busur yang itu yang nempel di kaca itu. Oh, yang depannya karet itu. Iya, Mas, yang ya? depannya Jadi karet itu. cetek langsung Iya, buat itu nempel aja gitu. terus sampai umur nanti dia memahami kalau busur ini berbahaya dan jangan ditembakkan ke makhluk hidup. Jadi saking ramahnya kalau kita tahu resikonya seperti itu, ya udah kita dalam rangka untuk mengajarkan ilmu ini ke generasi penerus kita sebagai pasukan untuk menyambut Imam Mahdi ke depan, ya sudah kita kenalkan dari sejak dini seperti itu. Ya, ini nih. Jadi untuk masalah ramah yang penting aman Mas. Jadi kalau ada lapangan, ya yang ada temboknya, yang ada backstopnya, kita taruh backstop yang Dan harus sebisa mungkin bisa di lapangan. Apakah ini itu tempatnya bagusnya di lapangan ataukah memang di indoor? kalau di lapangan harusnya belakangnya kosong atau tembok. Gitu. Tembok nanti kita kasih kain backstop atau kasih eva foam. Eva foam yang buat sendal itu biasanya kan lebar-lebar. Iya, Targetnya iya, biasanya oke, dari oke, situ. oke. Iya, gitu. Yang penting memenuhi rukun tadi, aman tadi. Aman ya. Jadi salah satunya tadi Satu aman. Dari situ gitu ya. untuk anak-anak pun kita harus benar-benar tahu kapan dia melempar, kapan dia itunya. Kalau sudah Dan pastinya didampingin sama orang dewasa juga Iya, gitu kan ya. orang dewasa juga. Seperti itu Mas. Mhm. Jadi yang penting kita kenalkan sebanyak-banyaknya syiar memanah ini sebagai Oke. ibadah. Kalau kemudian kita mencoba melihat lagi lebih dalam, Ya. hal-hal Ya. apa sih yang memang harus kita hindari ketika memang kita belajar memanah? Nah, kalau yang untuk dihindari sebenarnya dianjurkan dulu balik lagi Iya. dianjurkan dulu seperti tadi kan kita menjaga adab di lapangan, berbicara tidak kasar, tidak memuji berlebihan, tidak kagum berlebihan tadi salah satunya itu, dan harus dihindari tadi yaitu tadi memanah makhluk hidup. Kalau orang dulu mungkin setelah zaman Iya, memanah untuk berburu gitu. Kira-kira. memanah untuk berburu enggak apa Mas, tapi zaman dulu ketika kita sudah bisa beternak, para sahabat dulu memanah tanduk rusa. Jadi ketika tanduk rusa itu ujungnya itu yang dipanah. Jadi ketika rusa itu tumpul berarti buat latihan para sahabat. Masya Allah. Jadi bukan rusanya ya? rusanya. Karena waktu itu sudah tidak berburu lagi, beternak, dan rusanya itu dibuat tanduk-tanduk itu dibuat itu sampai seperti itu. Dan untuk berburu memang dianjurkan nggak apa-apa juga kalau memang terdesak nggak punya itu. Seperti itu. Kalau dalam rangka dan kalau karena berburu konteksnya pun di sini daruri ya, iya, darurat ya. Kalau berburu pun beda ininya. Kalau pun poin ini untuk benar-benar poin kompetisi. Kalau berburu pakai yang besar-besar, pakai besi kayak perang. yang ujungnya benar-benar gini ya, dan benar-benar bisa tajam. membunuh, iya. Membunuh. Kalau ini ya mungkin mancep, cuman kalau nggak pas hati ya dibawa lari. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi seringkali kita ketika tahu adab-adab memanah tadi apa yang harus dilakukan, berarti kan kita tahu kebalikannya apa yang nggak boleh dilakukan. Soalnya kita tahu sendiri ketika kita memanah, di situ ada malaikat, berarti kita sering beristighfar, berzikir, dari situ kita nanti berarti nggak boleh ngomong yang aneh-aneh lah. Karena itu siapa tahu jadi doa. Iya, betul. Siap, seperti Ya. itu. Jadi emang konteksnya di sini adalah sekali lagi memanah ini itu benar-benar harus kemudian menjaga hati. Perasaan, attitude, perilaku dan memang sebisa mungkin itu coba tidak hanya kemudian dipraktekkan saat memang ketika kita memanah saja, tapi memang juga dalam kehidupan kita sehari-hari secara keseluruhan. Ini memang Masya Allah luar biasa sekali. Nah, kalau kemudian kita melihat sekarang nih Mas, kalau saya mau boleh tahu Mas Indra sendiri ada nggak sih tokoh khusus gitu mungkin yang menjadi idola dari Mas Indra sendiri? Nah dulu kan kalau kita awal tahu memanah, wah Robin Hood itu hebat ya kayak gini. Iya. Mereka non muslim. Tokoh film ya. Kita menggali. Oh, kita sendiri punya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, Masya Allah dia doanya nggak pernah ditolak gitu kan. Setiap lemparan anak panahnya selalu tepat gitu. Bahkan beliau yang melempar anak panah pertama di jalan Allah itu beliau gitu. Jadi ketika itu saya baca sirahnya, Masya Allah
saya sangat mengidolakan beliau ketika sampai ke negeri Cina untuk syiar agama Islam. Jadi dari situ ya daripada kita mengidolakan yang nggak ada kayak itu, terus daripada non Muslim juga ternyata kita punya tokoh yang mahir dalam memanah gitu. Seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Memang nanti dibaca salah satu sahabat Nabi Muhammad yang juga mendampingi Nabi Muhammad juga dan selalu setia dalam bahkan Nabi pun mendoakan betul lemparan anak panahnya. Iya. Itu juga kan pastinya kenapa juga Sa'ad bin Abi Waqqas itu sendiri juga menjadi kalau kita lihat juga tadi masalah attitude perilaku tadi juga saat bin Abi Waqqas sendiri pun juga menjaga itu secara betul gitu kan, sehingga nggak sampai sama orang tuanya benar, itu kayak gitu. Sehingga kemudian ketika memang kita melihat dalam urusan memanah sendiri pun itu juga bisa berdampak pada akurasi panahan yang memang itu benar-benar tawadu betul beliau itu ya. Jadi dari hati situ, dari ya kita benar-benar kosong harus memanah ini, nggak boleh ada keinginan nafsu yang macam-macam lah. Apalagi nafsu untuk mengalahkan. Benar banget. Nafsu mengalahkan diri kita sendiri mungkin. Iya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya nih, kalau kemudian kita melihat lagi lebih dalam di daerah kita, di Sidoarjo ini sendiri, bagi kita yang ingin belajar memanah dan kira-kira karena tadi ya memang kalau kita pingin untuk memulai memanah setidaknya ada yang mendampingi gitu ya. Baik kita yang sudah dewasa pun pasti kan juga ada yang harus mendampingi. Kira-kira ada di Sidoarjo sendiri komunitas memanah kira-kira bagaimana, Mas? Saat ini saya melihat trennya sudah banyak. Insya Allah banyak berkembang di mungkin tiap beberapa kecamatan ada satu. Oke. Di tiap kecamatan jadi bisa menghubungi ke sini aja ke itu untuk diarahkan kemana yang paling dekat. Gitu. Mau memanah seperti apa? Mungkin nanti untuk teman-teman bisa biaya berapa yang harus dikeluarkan untuk busur paling murah berapa? Nah, itu untuk harga busur menarik, Mas. Oke. Harga busur ini ada yang awal pemula itu mulai dari 400.000 sampai puluhan jutaan ya. Jadi kalau yang awal saya sarankan walaupun tradisional sendiri pun juta-jutaan itu kira-kira masih tetap bisa nggak? 40 juta ada. Ada yang tradisional padahal. Iya, saluki itu. Oh, itu padahal nggak ada kekernya, nggak ada tusukan yang di depan itu. Itu nilai historinya. Oh. Biasanya orang-orang Hungari itu riset dulu ininya. Jadi ada benar-benar dia membuat setiap lekukannya itu dan itu baru gitu. Dari kitab. Bukan yang 40 juta ya. 40 juta itu baru. Busur baru ya. Busur baru ya. Kita pesan busur berat berapa, dia bikinkan, dia kirim 40 juta. Oh Allah. Itu impor. Oh, oke. Kalau yang lokal-lokal sini sekitar 2,5. Oh, oke. Ini pun kalau Korea yang paling terjangkau juga sekitar 2,5. Korea yang mulai ada tanduknya itu mulai 7 juta, 14 juta. Gitu. Mungkin kalau untuk awal-awal nggak usah yang ngomongin. Yang awal-awal 500.000 sudah dapat. Ya, nggak usah masuk ngomongin. Udah awet. Mungkin juta-juta dulu aja, ribuan dulu. Ya benar. Setidaknya di sini bisa merutinkan. Ya, merutinkan dan meniatkan setiap kegiatan memanah kita sebagai ibadah. Oke. Ya. Oke, baik. Di sini mungkin teman-teman kalau memang ingin belajar latihan panahan juga, mungkin bisa juga gabung di Wage juga Mas ya, untuk mungkin juga bahkan mungkin bisa menghubungi pembicara juga. Kemudian kemarin infonya di aula atas kan jadi di aula atas SD Muhammadiyah Ikrom ini ini juga dijadikan latihan juga bagi teman-teman juga untuk kemudian bisa memanah gitu. Mau dirutinkan di situ. Dirutinkan. Setidaknya poin penting adalah rutin dan yang lebih penting lagi adalah menjaga perilaku. Betul. Karena memang memanah itu nggak bisa asal kemudian asal sekedar memanah saja ya Mas ya. Oke. Satu anak panah satu derajat di surga. Benar. Janjinya seperti itu. Kita meyakini dan mengimani. Benar. Baik. Nah ini Mas, mungkin karena kita sudah masuk ke segmentasi kita yang terakhir nih Mas. Kira-kira Mas Indra sendiri ada nggak sih masukan buat teman-teman di sini ranting Wage, teman-teman pemuda Wage dalam hal secara keseluruhannya? Iya. Yang pertama itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki skill yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Oke. Tadi kan suratnya persiapkan sebaik-baiknya. Apa itu tadi ya? Dilihat sendiri. Jadi konteks itu ya kita sadari di masa yang sudah akhir zaman ini dengan kondisi umat Islam yang terpojok, kita fokus latihan skill yang ini ternyata udah ada junjungan anjurannya seperti ini itu sepertinya. Saya harus melakukan apa gitu paling enggak. Nah itu. Jadi bermain itu kan perkara mubah, namun hendaknya memilih permainan yang bermanfaat dan sesuai syariat. Oke.
Jadi kalau kita banyak terganggu oleh game-game online, ya boleh lah sedikit, tapi bandingannya Iya, latihan memanah lewat Mobile Legends gitu. Waduh, angel gitu ya. Itu yang bikin tidak bisa menjaga apa namanya? Attitude perilakunya gitu tapi kan. kadang saya sendiri main Archer di game itu juga itu untuk jaga instingnya. Oh, instingnya. Ya, jadi ketika ada target gerak gitu kan dilemparin. Timingnya hati kita kemana itu buat itu juga. Cuman memang pastinya kalau untuk di versi digital dan mungkin atau konteks di game dan memang praktek beda ya Mas ya. Yang jelas kita harus perbanyak. Ada nilai tersendiri ketika memang kita prakteknya, belajar prakteknya ya. Nah, jadi daripada main game-game yang tidak ada nilai pahalanya nyun sewu, jadi kita mulai merutinkan hal-hal yang ini sendiri pun juga bisa dijadikan sebagai game gitu kan, game memanah, tapi memang praktek dan pastinya tidak hanya kemudian sekedar mainan game, tapi juga bisa dapat pahala, menjaga hati, perilaku, sikap hidup dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Oke, Mas Indra, terima kasih banyak atas kesempatannya pada kesempatan malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa ya ini kita sudah panjang, udah hampir 1 jam kita coba diskusi pada kesempatan malam hari ini. Dan topik kita yang sangat menarik tadi masalah mengenai panahan, olahraga yang ternyata juga bisa memberikan nilai tersendiri bagi diri kita secara pribadi dan juga nilai akhlak perilaku kita, kemudian juga termasuk kita juga bisa mendapatkan pahala dari apa yang kemudian ketika kita ingin mencoba mempraktekkan dari olahraga panahan ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah tetap selalu konsisten untuk menjaga dan mensupport kita sama-sama semuanya. Tak terasa kita sekarang sudah masuk ke podcast yang ke-11, Mas. Masya Allah. Ya, podcast pembahasan yang kita ke-11, Mas. Insya Allah mungkin kita akan coba untuk merutinkan ini, apapun tantangan yang ada. Kita akan mencoba untuk saling sharing bersama, baik sama teman-teman semuanya. Mungkin sekaligus jika memang teman-teman sekalian ada masukan atau kritik atau saran, mungkin bisa di-sharingkan kepada kita yang ada di sini, baik bisa melalui Facebook maupun kemudian YouTube ataupun dalam berbagai macam platform sosial media yang ada yang lainnya. Dan pada kesempatan malam hari ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat SD Muhammadiyah 3 Ikrom yang selalu mensupport kita, ranting Muhammadiyah Wage dan kemudian seluruh kerabat kerja yang bertugas, teman-teman kru semuanya tetap konsisten, luar biasa, mantap jaya. Semoga kita semuanya selalu senantiasa tetap sehat terus karena pandemi ini masih belum berakhir, Mas ya. Siap. Pandemi masih belum berakhir. Jadi sehingga jangan lupa untuk menggunakan masker, stay safe, stay health, jaga iman dan imun. Mohon maaf apabila ada saya secara pribadi salah. Terima kasih banyak Mas Indra. Ya. Maaf jika ada kesalahan bicara. Iya, baik. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.